Salam sehat, bertemu kembali. Hari ini akan kita bahas abnormalitas dari pembacaan EKG. Sebelumnya telah dikatakan bahwa EKG itu berfungsi untuk melihat apakah jantung normal atau tidak. Yang kedua, aritmia. Yang ketiga, bisa melihat pembengkakan atau hipertrofi atrium dan ventrikel, serta bisa melihat kelainan karena digitalisasi atau karena obat, kelainan atau imbalan elektrolit, dan juga bisa melihat pacemaker, irama pacemaker. Sebelumnya akan saya bahas satu persatu mengenai gelombang. Gelombang P terlebih dahulu, ini adalah gelombang P. P itu selalu positif, ya normalnya, kecuali di V1 dan AVR. Selalu positif, kalau negatif bagaimana? Berarti kalau negatif itu artinya kesalahan pemasangan elektroda. Kita lihat kalau dia negatif atau inversi terutama di lead 1, Romawi 1. Itu artinya mungkin kesalahan pemasangan elektroda atau dextrokardia, atau mungkin memang ada kelainan. Iramanya irama junctional. Irama junctional seperti ini. Kemudian kita lihat P lagi. Kalau kita lihat, kita mengenal irama itu sinus, irama junctional, irama ventrikular. Kalau irama junctional seperti yang disebutkan yang di atas ini, itu P-nya terbalik, terutama di 1 Romawi itu, di lead 1 Romawi, itu artinya irama junctional atas. Kalau hilang itu biasanya nggak ada P-nya, itu irama junctional tengah. Irama junctional bawah ketika ini P-nya retrograde. Ya, retrograde itu irama junctional bawah. Irama junctional itu ketika irama sinus sudah tidak berfungsi, kadang diambil alih oleh irama junctional. Atau kita lihat di sini, ini dia lancip. Kan normalnya sebelumnya telah dikatakan bahwa P tidak boleh lebih dari 2,5, atau lebarnya tidak boleh lebih dari 3 kotak, tidak boleh lebih dari 3 kotak tingginya, atau tidak boleh lebih dari 2,5 kotak tingginya. Kalau dia lancip seperti ini, itu apa artinya? Artinya adalah hipertrofi atrium kanan, atau bisa karena emboli paru, seperti itu. Lalu berikut adalah bagaimana kalau dia lebar? Tadi tinggi ya, kalau P-nya lebar, normalnya kan kurang dari 3 kotak. Kalau ini dia lebar dan berlekuk. Ini namanya P mitral pada hipertrofi atrium kiri. Tadi yang gelombang P tidak ada tadi sudah disebutkan ya, itu artinya irama junctional. Oke. Ini interval PR, kita next ke interval PR ya. Tadi sudah dikatakan bahwa tidak boleh lebih dari 5 kotak panjang. Normalnya itu harusnya kurang dari 5 kotak. Jadi 3 sampai 5 kotak kecil itu normal. Kalau ini memanjang berarti ada AV block. Nanti akan dijelaskan setelah ini tentang AV block di sesi aritmia. Kemudian kita lanjut ke Q. Q ini kalau lebarnya itu mestinya tidak boleh lebih dari 1 kotak kecil lebarnya ya. Sedangkan tingginya atau dalamnya ya, dalamnya itu tidak boleh lebih dari 2 kotak kecil. Kalau dia itu patologis, itu kalau dia lebarnya itu lebih dari 1 kotak kecil, dalamnya lebih dari 2 kotak kecil. Makanya namanya infark miokard. Kita lanjut ke kompleks QRS. Kompleks QRS itu, ini lebarnya normalnya kan harusnya 1,5 sampai 3 kotak, jadi langsing. Kalau dia gendut itu ada kelainan. Itu kalau gendut, jadi lebarnya lebih dari 3 kotak, itu disebut sebagai gangguan ventrikel. Namanya bundle branch block, BBB. Nah ini ada lagi kalau misalnya QRS-nya tidak ada. Ini namanya ventricle fibrilasi atau asistol, karena QRS-nya kompleksnya tidak ada. Kita lanjut ke R. Tadi disebutkan di awal bahwa R itu
di V1 harusnya R itu kecil, S-nya dalam. Semakin ke kanan V6 maka R-nya itu paling tinggi dan S-nya hilang. Namun dikatakan di sini normalnya itu tetap aja walaupun tinggi tapi tidak boleh lebih dari 27 kotak kecil. Itu berarti sekitar 5 kotak besar tambah 2 kotak kecil kan gitu. Kalau dia itu ternyata lebih besar dari 27 kotak kecil pada V5 dan V6 itu disebut sebagai hipertrofi ventrikel kiri. Atau kalau misalnya ternyata R-nya muncul di V1 yang seharusnya R-nya itu kecil sekali di V1, itu disebut sebagai hipertrofi ventrikel kanan. Kita masuk lagi ke gambar bawah, itu kalau ternyata QRS-nya itu lebar lebih dari 3 ini, dan ini ada pertakik seperti ini namanya adalah BBB. Tergantung kita lihat mau kanan apa kiri, tergantung delete-nya. Kalau di V1, V2 misalnya itu kanan, kalau di V56 kiri, seperti itu. Kita masuk ke gelombang S. Gelombang S ini normalnya tidak ada di V6, kan hilang, semakin kanan S-nya hilang. Kalau ada bagaimana? Misalnya kalau ada di V6 itu biasanya itu disebut sebagai hipertrofi ventrikel kanan. Jadi hipertrofi ventrikel kanan tadi ada S ada S. Jadi ada kelainan S. Jadi normalnya kan tidak ada di V6. Tapi kalau misalnya ada itu hipertrofi ventrikel kanan. Kemudian S itu juga seharusnya ada di V1 dalam. Tapi kalau terlalu dalam juga tidak normal. Artinya dia tidak boleh lebih dari 7 kotak besar. Artinya 7 kotak besar berarti 35. 35 kotak kecil dalam banget itu namanya hipertrofi ventrikel kiri. Kemudian segmen ST. Segmen ST itu ada elevasi, ada depresi abnormalnya. Seperti disebutkan tadi bahwa normalnya itu isoelektrik. Kalau elevasi itu namanya infak atau perikarditis. Kalau dia depresi itu, nah seperti ini. Ini iskemi, bisa disebut iskemi. Jadi bisa juga disebutkan sebagai pembesaran ruang tipe strain. Atau efek digitalisasi juga bisa. Efek obat digitalis bisa menunjukkan gambaran seperti ini. Kita lanjut ke gelombang T. Gelombang T itu selalu positif, terutama bersama dengan R tingginya. Dan ini dikatakan bahwa kalau ada kelainan itu kalau T-nya kebalik. Kebaliknya misalnya ada di V5, V6, lalu 1, 2 AVL. Ini artinya hipertrofi ventrikel kiri atau disebut sebagai iskemi. Kemudian kalau dia itu ternyata inversi di V1, V2, dan V3, maka dikatakan dia itu hipertrofi ventrikel kanan. Atau bisa karena emboli paru, bisa karena iskemi. Nah ini normalnya juga di gambar berikut itu harusnya dia tidak runcing. Tapi ini meruncing berarti apa? QT-nya memanjang. Kalau QT memanjang seperti ini, jadi ada T, ini namanya hiperkalemia. Jadi bisa juga iskemi, jadi hiperakut T. Ini artinya iskemi juga bisa iskemi miokard akut. Jika menetap akan menjadi infak akut. Misalnya sudah kita koreksi kaliumnya tetap seperti ini tuh artinya kan hiperakut T. Kita masuk ke gelombang T. Gelombang T yang lebar gini, gelombang T yang lebar, ini biasanya gangguan pada sistem saraf pusat. Dan yang bawah ini kalau T-nya hilang, seperti ini datar memanjang, ini artinya juga hipokalemi. Selain seperti yang disebutkan tadi, ada hiperkalemia yang tinggi, ini hilang datar, itu artinya hipokalemi. Kita masuk ke gelombang QT. QT itu sebetulnya lebarnya tidak boleh lebih dari setengah interval antara R dan R. Kalau lebih itu artinya ada
kelainan. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 kotak besar, namanya bradi. Lebih dari 2 kotak besar, namanya bradikardi. Kita hitung heart rate-nya. Atau juga hipokalemi seperti ini juga hipokalemi. Gelombang U, ya, gelombang U bisa muncul tampak pada bradi maupun hipo. Sebetulnya normal U sulit kita lihat. Tapi kalau bradikardi dan hipokalemi bisa kita lihat. Next, berikutnya kita masuk ke ya bagaimana cara kita melihat aritmia jantung, membaca aritmia jantung. Awalnya sudah disebutkan tadi tentang QRS kompleksnya. Kita lihat apakah reguler atau tidak jarak R ke R. Kalau sudah kita lihat QRS kompleksnya. Gendut apa langsing, ya kan? Setelah kita QRS-nya gendut apa langsing, kita lihat P. P-nya normal apa tidak? Misalnya tingginya tidak lebih dari 2,5, lebarnya tidak lebih dari 3 kotak. Kemudian bagaimana hubungan antara P dan QRS? Jadi interval PR-nya bagaimana? Memanjang lebih dari 5 kotak ataukah normal di bawah itu antara 3 sampai 4. Kita masuk ke ini. Ini adalah irama sinus normal. Irama sinus normal itu seperti ini antara R dan R teratur. Kemudian ada gelombang P yang normal. Jadi setiap gelombang P, ini P normal karena panjang kali lebar tidak lebih dari 2 kali 2,5. Jadi tingginya nggak lebih dari 2,5 kotak, lebarnya tidak lebih dari 3 kotak. Jadi normal. Setiap gelombang P juga selalu diikuti oleh QRS. Kita lihat PR-nya kan tadi, PR-nya itu tidak lebih dari 5 kotak. Jadi antara 3 sampai 4 kotak. Kita lihat gelombang QRS-nya. QRS-nya normal karena dia langsing. Langsing itu berarti kurang dari 3 kotak. Dan semua gelombang sama persis. Jadi ini irama sinus 60 sampai 100 kali per menit. Kita masuk yang kedua. Ini namanya adalah sinus takikardi. Iramanya teratur. Frekuensinya 100 sampai 150 kali per menit. Kita lihat P itu normal. Setiap gelombang P selalu diikuti oleh gelombang QRS dan T. Dan interval PR-nya itu normal, yaitu kurang dari 5 kotak. Dan gelombang QRS-nya normal, ya kan? Catatannya semua gelombang sama. Ini sinus takikardi. Kemudian kita masuk ke sinus bradikardi. Jadi iramanya ini teratur, hanya seperti tadi, sama persis, cuman dia panjang ya. Gelombang P normal, interval PR-nya normal, gelombang QRS-nya juga normal, jadi semua gelombang sama, hanya dia panjang ya, panjang itu bradi, kurang dari 60 kali per menit, namanya bradikardi, sinus. Kita masuk ke gambar sebelah. Ya, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah apa? Ini kita lihat QRS dulu. Ini yang jelas teratur kan, teratur. Antara R ke R teratur. Cuman kita lihat lagi. Teratur, kemudian kita lihat QRS-nya langsing, berarti masih QRS-nya normal. Kita lihat P-nya, gelombang P-nya. Tapi ini kita lihat, ini lebih dari 150 kali per menit RR-nya. P-nya sampai tidak nampak. Nah ini namanya supraventrikular takikardi. Kalau perlu diingat bahwa kelainan yang gambarannya itu QRS-nya itu langsing, itu berarti kelainannya di supraventrikel. Kalau di ventrikel pasti gendut-gendut ya QRS-nya. Entah itu di junctional atau itu kelainannya ada tempatnya di atrial, itu biasanya QRS-nya langsing. Ini gambaran SVT. Jadi lebih dari 150 kali per menit, tapi P-nya ini hampir tidak nampak, QRS-nya langsing-langsing, dan iramanya lebih dari 150 kali per menit. Kita lihat yang berikutnya, gambar berikut ya. Ini kalau kita lihat bagaimana iramanya. Kalau kita lihat bahwa iramanya ini tidak teratur ya, irregular. Terus kita lihat, setelah lihat tidak teratur, oke.
Kita lihat QRS-nya, langsing apa gendut. Ini langsing QRS-nya. Lalu kita lihat ada P-nya ini sangat cepat. Jadi very rapid atrial electrical activity. Jadi P-nya itu 400 sampai 700 kali per menit, di mana depolarisasi atrialnya ini tidak seragam. Jadi kalau bisa dilihat di sini gambarannya, itu ada gambaran yang bintang-bintang itu kelainnya di situ. Jadi no uniform atrial depolarisasi, di mana kelainan itu di atrial itu banyak sekali fokus-fokusnya sehingga membentuk gambaran P yang disebut sebagai atrial fibrilasi. Jadi fibrilasi atrial. Berikutnya kita lihat gambar seperti ini. Ini adalah gambaran EKG yang irreguler. Kita setuju ini irreguler. Lalu kita lihat QRS-nya, apakah gendut apa langsing. Kalau kita lihat di sini gambarannya ini, langsing pasti ya naruh. Kita lihat gambar yang sebelah kiri ini, skemanya, kelainannya ada di situ. Ini ada P-wave yang rapid. Jadi P-nya ini rapid, membentuk irama, membentuk pulse 300 kali per menit. Jadi seperti gergaji. Kita lanjut lagi ke gambar sebagai berikut. Ini kalau kita lihat, iramanya teratur ya. Iramanya teratur. Kemudian setelah kita lihat iramanya, QRS-nya langsing. Berarti kemungkinan kelainannya ada di atas, bukan di ventricle ya. Nah, setelah itu kita lihat P-nya. P-nya kesan normal karena kurang dari 2 kali 2 kotak. Nah, sekarang hubungannya P dengan QRS bagaimana? Ternyata setelah kita lihat hubungan antara P dengan QRS itu, nah kita lihat ini ada prolong, panjang, lebih dari 5 kotak. Panjang ya. Ini gambarannya adalah AV block derajat 1. Kita lihat di sini. Selanjutnya kita belajar mengenai AV block. AV block itu kalau derajat 1 itu seperti kesannya normal karena iramanya teratur. Kemudian setelah itu kita lihat QRS-nya. QRS-nya sepertinya normal karena langsing. Lalu kita lihat P. P-nya normal karena lebarnya kurang dari 3 kotak dan tingginya kurang dari 2,5 kotak. Jadi sepertinya tidak ada masalah. Tapi kita lihat ada prolong PR. PR-nya lebih dari 5 kotak. Ini namanya AV block derajat 1. Kalau AV block derajat 2 ada 2 tipe. Tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu sepertinya awalnya baik-baik saja. Kemudian PR-nya semakin lama semakin panjang, PR. Lalu suatu saat panjang dan tidak diikuti oleh QRS. QRS missing itu derajat 2. Derajat 2 tipe 1. Kalau derajat 2 tipe 2 itu kita lihat di sini tiba-tiba QRS-nya missing aja. Jadi P tidak diikuti oleh QRS. Kita selanjutnya masuk ke gambaran derajat 3. Kalau derajat 3 itu AV block total, di mana P tidak ada hubungannya dengan QRS. Jadi seperti dia gambarannya sendiri-sendiri, tidak ada korelasi, seperti yang tampak di sebelah. Kita lanjut nextnya ke ventricle extrasystole atau yang disebut sebagai VES. VES gambarannya seperti ini. Disebut VES karena ada prematur ventricle. Jadi ini kan gambarannya seperti ini kan gendut. Gendut itu berarti asalnya dari ventricle. Kalau QRS-nya gendut, kelainannya di ventricle. Dan ini ada yang kontraksi lebih prematur. Jadi action di ventricle, di serabut Purkinje di bagian distal. Dan ini namanya VES. Bagaimana dengan kalau gambarannya seperti ini? Jadi yang action ada 2. Action, jadi ada yang axis 2. Jadi ini multivokal, jadi lebih dari 1. Kalau gambarannya sama univokal, tapi ini multivokal. Bagaimana kalau seperti ini? Ini berarti karena seragam VES-nya itu pada tempat vokal yang sama. Hanya ini ada kegawatannya adalah ada VES-nya itu R-nya ada di T-nya yang
yang seharusnya. Phase-nya di sini, TR-nya. Oke, lanjutnya ini namanya adalah phase couplet karena 2 kembar ya. Kalau 3 triplet, 4 quadriplet, seperti itu. Kita masuk ke yang namanya ventricle extrasystole bigemini. Bigemini itu seperti ini. Jadi dia satu normal, satu phase. Satu normal, satu phase. Bagaimana kalau trigemini? Trigemini itu 2 normal diikuti oleh 1 phase. Itu trigemini. Quadrigemini juga 3 normal diikuti 1 phase. Seperti itu. Next kita akan masuk ke AS, yaitu atrial extrasystole. Kalau AS itu seperti ini. Ini langsing ya, langsing bukan gendut. Kalau langsing berarti tempatnya di atrial atau supraventricle. Jadi AS. Jadi ada atrial yang action berkontraksi membentuk gambaran seperti ini. Ini namanya AS. Jadi sebetulnya atrial yang muncul pada gelombang sinus ini karena ada pacemaker, atrium tiba-tiba lebih kuat dari SA node dalam memproduksi impuls listrik atau tiba-tiba pacemakernya berpindah ke atrium. Ini seperti phase juga ada yang disebut sebagai tunggal, pasangan, couplet, ada bigemini, trigemini, juga ada quadrigemini, sama saja. Next-nya kita akan masuk ke jazz. Jazz itu junctional extrasystole, ini langsing QRS-nya. Kalau langsing tadi kita sepakat tempatnya ada di luar ventricle atau supraventricle. Berarti kalau seperti ini bukan di atrium, tapi ini gelombang junctional. Jadi di bawahnya atrium ada junctional. Jadi ada gelombang junctional yang munculnya pada gelombang sinus. Ini karena pacemaker AV node-nya tiba-tiba lebih kuat dari SA node dalam memproduksi impuls listrik. Ini namanya jazz. Gambarannya kan hampir mirip dengan yang aslinya, hanya dia tampak lebih prematur kontraksinya karena dia munculnya tiba-tiba pada gelombang sinus, dan kita lihat tidak ada P ya di sini. Tadi sudah sepakat ya kalau tidak ada P sama tidak ada P-nya itu seperti junctional tengah ya, irama junctional tengah yang tadi. Oke, kita lanjut ke ini ya, irama junctional. Kita kenal irama sinus, sekarang kita masuk ke irama junctional. Jadi ada irama sinus yang sudah disebutkan, normalnya kita itu sinus iramanya, tapi kalau sinusnya sudah mogok kerja, maka yang mengambil alih adalah irama junctional. Jadi irama junctional ini adalah pacemakernya AV node. Ya, bila pacemakernya gambaran P akan inversi. Jadi kita lihat ini ada P-nya hilang, itu junctional tengah. Kalau P-nya kebalik, itu junctional atas. Kalau P-nya retrograde, itu junctional bawah. Kita menghafalkannya begitu aja lah ya. Itu iramanya junctional itu tadi di awal udah disebutin 40-60 kali per menit ya. Ini lebih lambat dibandingkan irama sinus. Nah, kita masuk ke irama berikutnya. Jadi ada irama sinus, irama junctional, lalu irama ventricle. Irama ventricle ini lebih lambat lagi. Jadi kapan terjadi irama ventricle ini? Yaitu kalau pacemakernya ini ventricle. Terjadi karena pacemaker di atrial itu sudah mogok kerja. Yaitu SA node-nya, AV node-nya, kemudian atriumnya mogok kerja, pembangkitnya diambil alih oleh ventricle. Kalau ventricle berarti tadi sepakat kalau QRS-nya gendut-gendut ya, gendut-gendut. Jadi munculnya EKG ini tidak ada gelombang P-nya karena hanya pembangkitnya ventricle saja. Kita lihat di sini gendut-gendut ya, dan lebih lambat ya. Tadi disebutkan iramanya lebih lambat daripada junctional. Bagaimana gambaran ini? Ini adalah ventricle flutter. Ventricle flutter ini gambarannya geletar ventricle. Gendut-gendut tapi ya tidak jelas begini. Ini karena produksi pacemaker di ventricle dengan frekuensi 250 sampai dengan 350 kali per menit. Ini adalah gambaran gelombang yang berlekuk-lekuk dan rapat seperti ini.
Kemudian kita akan belajar mengenai aritmia yang memerlukan resusitasi segera. Ada 4 yang perlu. Kita singgung sebentar bahwa ada VF, VT, asystole, dan PEA, pulseless electrical activity, yang harus segera ditangani, kalau tidak bisa berangkat. Jadi yang pertama ini adalah kita lihat, kita kenal di sini di gambarannya ya. Gambarannya silahkan melihat, ini adalah ventricle fibrilasi. Ini adalah tanda kegawatan yang perlu penanganan segera. Ini ventricle fibrilasi. Kemudian yang kedua adalah VT. VT seperti ini perlu penanganan segera. Kemudian asystole seperti ini, EKG tidak tampak aktivitas listrik dan tidak terabanya denyut nadi pasien. Kemudian yang keempat adalah pulseless electrical activity. Pada monitor EKG tampak adanya aktivitas listrik jantung, tapi denyut nadi pasien tidak teraba seperti yang ada di sebelah ini. Maka ini harus RJP segera atau segera lakukan DC shock dalam 3-5 menit. Jadi kalau dilakukan lebih awal dapat meningkatkan keberhasilan antara 49-75%. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke yang ditunggu-tunggu mungkin adalah koroner. Kita lihat ini pembuluh darah koroner. Gambarannya seperti ini ya. Ini kita lihat pembuluh darah koroner. Nah, ini ada cabang kanan, cabang kiri. Cabang kiri kemudian pecah menjadi 2, yaitu yang kiri lalu ke bawah seperti ini. Ini adalah cabang-cabang arteri koronaria. Ya, ada RCA, ada LAD, ada LCX seperti itu. Kita sudah paham ya. Nah, normalnya kalau kita lihat segmen ST diukur dari akhir QRS sampai dengan awal T, itu normalnya isoelektrik. Kalau elevasi seperti sebelah gambar kiri ini non-STEMI, kalau depresi ini, saya ulang, kalau elevasi itu pada injury atau infak akut, itu seperti gambar yang kanan itu STEMI. Kalau depresi seperti gambar kiri ini pada iskemi. Menentukan lokasinya seperti apa? Bisa seperti ini ya, menentukan lokasinya. Kalau misalnya dia yang mengalami elevasi atau depresi itu di lead 1 AVF V5 V6 itu berarti di lateral. Lateral itu LCX. Kalau lead 2 3 AVF itu inferior atau RCA. Kalau di V1 sampai V4 itu anterior atau LAD. Atau bisa juga seperti ini ya. Ini V1 sampai dengan V6 itu namanya anterior. V1 sampai V4 LAD atau anteroseptal. Kemudian V3 sampai V5 itu namanya anteroapikal. Kemudian V4 sampai V6 itu anterolateral. Inferior itu 2-3 AVF sama seperti tadi atau high lateral 1 dan AVL. Kita belajar lagi ini ya. Normalnya seperti ini. Kalau iskemi ada T inversi seperti ini, ada T inversi lalu injury segmennya mulai terangkat. Ya, kemudian naik, terangkat, lalu infak itu ada Q patologis di sini, infak Q patologis di mana dikatakan tadi sebelumnya Q itu tidak boleh dalam, tidak boleh lebar. Tadi sudah disebutkan ini dalam sekali, makanya dikatakan Q patologis. Demikian, ini juga bisa gambarannya seperti ini. Nah, ini coba diperhatikan ini juga ada gambaran ST depresi, ada T inversi, mulai terangkat, mulai ada Q patologis. Jadi ini kalau sudah infak itu ada 3 kemungkinan, ada mulai Q patologis, lalu kemudian bisa juga gambarannya seperti ini, ST elevasi atau T inversi seperti ini. Terima kasih. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya sudah mengikuti video saya tentang bagaimana cara membaca EKG dengan mudah untuk pemula. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa untuk video selanjutnya.